Nah, dari tahap satu tadi Bapak Ibu semua, kita tahu bahwa oke, sekarang kita sudah punya dapat data. Bisa jadi tahap satu tadi juga bisa dikembangkan dengan menyebarkan kuesioner jika diperlukan, menyebarkan polling ya jika diperlukan. Jadi sifatnya saling melengkapi, saling menambahi gitu. Nah, akhirnya kita di tahap 2 itu kita bisa mendefinisikan masalah gitu ya. Jadi hasil yang didapatkan pada fase sebelumnya ya eh, merupakan data penting yang tidak boleh ditinggalkan untuk masuk ke tahap 2 ini ya. Bisa jadi lebih kompleks namun juga sederhana ya yang didapatkan oleh kita di tahap satu tadi. Namun jika kompleks Bapak Ibu, definisikan masalah itu bisa dimulai dari filterisasi terlebih dahulu. Jadi biasanya gini, kalau ada masalah-masalah yang kompleks gitu ya, berbagai macam variabel masuk di situ, kita bisa buat dia jadi lebih sederhana dengan cara apa? Satu, ada yang sesuai dengan konteks sekarang nggak? Filterisasi dulu gitu ya. Oh ini enggak, ini masalah ini masalah eksternal. Oh mohon maaf, ada konflik misalkan antara komite sekolah dengan itu masalah eksternal gitu ya. Jadi mulai dari orang-orang yang lebih spesifik yang di dalam lingkaran kendali kita. Oke, kalau hubungannya dengan dengan pendidikan dan pembelajaran berarti di ruang-ruang kelas kita kan gitu ya. Nah, eh, kita buat lebih sistematis, jadi kita buat filterisasi, setelah difilter gitu ya. Oh ini tinggal yang penting gitu ya. Lalu kemudian dibuat kategorisasi. Oke. Nah, dari kategorisasi kemudian lakukan pengurutan nih. Mana yang paling mendesak ya sampai dengan yang eh, tidak mendesak ya sesuai dengan tingkat urgensitasnya. Nah, di bagian ini nih penting untuk tadi tuh mendefine masalah. Sehingga kalau kita sudah punya filterisasi lalu kemudian kategorisasi, setelah kategorisasi lalu di sorting, diurutkan dari yang mendesak ya, paling mendesak sampai dengan paling tidak mendesak sampai dengan kita mendefine the problem ya. Jadi mendefinisikan masalah apa yang benar-benar kita dihadapkan di situ. Nah, di tahap 2 juga sebenarnya ada juga pendekatan-pendekatan yang Bapak Ibu bisa lakukan. Terutama kalau kita bekerja dengan banyak tim gitu ya, dengan banyak orang gitu. Nah, ini sebenarnya penting juga. Itu di California itu nanti di salah satu slide nanti ada sudah saya siapkan Bapak Ibu. Mereka tuh satu sekolah itu Bu, sama kayak kita sekarang itu menuju tahun ajaran baru, mereka raker itu bikin kayak gitu, bikin pendekatan design thinking. Jadi semua guru itu terlibat. Cuma nanti mereka akan difokuskan lingkaran-lingkaran mereka itu ke dalam spek-spek tertentu. Ada yang ngurusi pembelajaran, ada yang ngurusi lingkungan, ada yang ngurusi sarpa dan lain sebagainya. Nah, saya balik lagi sini tahap 2. Nah, ini adalah template untuk mendefinisikan masalah. Nah, dari yang tadi banyak itu tadi di tahap 1 tadi sudah kita temukan. Sebenarnya kita bisa lihat di sini, ya. Um, Template ini sebenarnya sifatnya hanya untuk membantu ya bagaimana sebenarnya masalah yang kompleks tersebar itu tadi lebih mudah diterjemahkan, lebih mudah dideklarasikan. Ya, karena pada akhirnya semuanya harus ada deklarasi masalah itu di bagian yang mana gitu ya. Jadi keinginan dan harapan user itu apa sih sebenarnya? Oh, kalau kita dengan 2 atau 3 guru kita bisa compile nanti bareng-bareng apa saja sih yang mereka butuhkan, tulis dari siswa ini. Oh ini dari kelas A nih, dari kelas B, dari kelas C gitu kan. Apa sih sebenarnya harapan-harapan mereka? Sudah kita buat kategorisasi. Apa yang mereka rasakan tuh? Apa yang mereka dengar? Apa yang mereka lihat gitu di situ. Sehingga di sini oke, saya menemukan bahwa mereka atau dia begini. Nah, sehingga di kanan bawah ini apa yang kira-kira kita bisa bantu. Saya dapat membantunya melalui, nah itu. Pada akhirnya ujungnya di sini nih, saya dapat membantunya melalui apa gitu ya, yang benar-benar mereka butuhkan. Nah, tahap ketiga, setelah mendefinisikan masalah, yang ketiga ini adalah menghasilkan berbagai macam ide. Ide ini prinsipnya sebenarnya adalah divergen Bapak Ibu. Konsep divergen itu kan makin menyebar gitu ya, makin menyebar yang tadinya ide-ide itu mungkin sedikit, tapi kalau kita mindsetnya divergen maka itu akan jadi lebih banyak ide-ide yang kita bisa kolek ya, yang bisa kita dapatkan nanti ya. Jadi kita bisa melakukan sesi brainstorming gitu ya. Ada beberapa teknik-teknik yang nanti kita bisa pakai, mind mapping ya. Nanti akan ada itu now wow how matrix ya untuk memunculkan ide-ide baru.
Ya, jadi misalkan di tahap 3 ini siswa itu memiliki ya masalah pemahaman tentang apa namanya pelibatan peran ya tentang pencemaran lingkungan ya misalnya gitu. Oh, siswa memiliki masalah tentang peran-peran mereka yang kurang di dalam pencemaran lingkungan. Ya kan. Maka kita bisa jadi kalau saya sebagai guru geografi, sebagai subject matter expert, gitu kan, oh saya akan eh, melibatkan juga tuh guru yang lain tuh, apa guru TIK misalkan. Kalau di sekolah saya ada pusat sumber belajar, ada learning resource center, saya akan melibatkan mereka orang-orang media itu. Jadi saya sebagai guru geografi juga akan melibatkan orang-orang yang nanti bisa kita libatkan sebagai tim gitu ya. Oke, sebagai orang media, ada orang RRC, lalu juga saya akan libatkan juga karena saya butuh pendekatan apa visual auditori, bisa jadi nanti pengembangan media yang nanti akan saya buat, jadi ada guru TIK di situ gitu kan. Nah, karena juga saya nanti akan menulis satu konten di modul atau media saya tentang agitasi dan pembentukan opini, saya juga akan melibatkan guru bahasa Indonesia, akan ada kampanye persuasif. Kebayangkan Bapak Ibu kan? Jadi ide-ide ini pastinya dikonstruk dari berbagai macam sudut pandang tadi. Saya akan melibatkan guru-guru yang dari berbagai disiplin tadi itu tadi. Oke. Lalu kemudian Bapak Ibu semua di tahap 3 ini ya, ini ngomongin template ya, tetap di ideasi tadi ada proses brainstorming gitu ya. Ini contoh penggalian ide bersama kelompok nih Bapak Ibu ya. Jadi ada usulan-usulan yang dimunculin gitu. Oh, bagaimana jika gini? Ini contoh kalau ini contoh kita mau rapikan anak-anak sholat di masjid, nah gitu. Adanya SOP yang baku, adanya pengawalan SDM, adanya spanduk peringatan gitu kan. Akhirnya kita selected option. Ini kita pilih yang lebih realistis untuk bisa dipakai gitu kan. Secara general peraturan apa, regulasinya. Lalu kemudian ada sebelum sholat, ketika sholat, sudah sholat. Ya. Ini perapihan masjid itu ya di salah satu sekolah. Nah, ini juga bisa dipakai Bapak Ibu. Tools di ketiga itu masih diideasi ya, masih diideasi. Kan ada 5 tahap nih, kita sudah masuk tahap ketiga nih. Ya. Jadi ada matriks yang bisa dipakai yaitu ada now, wow, how. Ya. Nah, jadi Bapak Ibu monggo bisa pakai brainstorming dengan cara yang sederhana ini. Kalau nanti sudah dapat ide-ide yang cukup banyak itu dari sisi yang sebelah kanan ini kan ide-ide yang sudah disepakati, sudah dipilih. Nah, kita kelompokkan lagi menjadi lebih detail. Bapak Ibu nanti bisa pakai groupmap.com, ini free Bapak Ibu. Bisa juga pakai Jamboard yang tadi kita pakai, itu free juga. Pakai Miro ada yang versi free-nya, ada versi bayarnya juga, Bapak Ibu bisa searching-searching. Nah, bagaimana cara kita menggunakan matriks ini nih? Oke, jadi matriks ini Bapak Ibu, mulai dari kiri bawah ya, ini now. Ya. Nah, now ini nanti kalau kita sudah dapat ide-ide banyak, anggap saja ada berapa ide, ada 20 ide gitu yang muncul gitu ya dari teman-teman semua yang sudah dikumpulkan tadi. Nah, kiri bawah itu, ini lihat, ini easy, makin ke atas itu makin difficult. Paling mudah, makin ke atas makin susah. Ini makin ke kanan Bapak Ibu, ya, makin ke kanan itu sebenarnya dia makin amazing, kira-kira gitu lah, makin keren, sophisticated lah, kira-kira gitu. Nah, saya mulai dari no. Ide-ide yang muncul tadi, misalkan ada 20, kita sortir. Mana yang dia masuk ke no. No itu cara ngisinya adalah, ya, itu resikonya rendah. Bisa dibuat sekarang, masukin sini nih. Ya, mudah dipakai. Biayanya murah, itu pakai di sini nih. SDM-nya ada, ya, SDM-nya ada. Sudah ada yang handle, tanpa harus cari keluar, tanpa harus rekrutmen lagi. Waktunya juga singkat. Jadi kira-kira ada 5 variabel itu saya buat agar lebih mudah Bapak Ibu. 5-5-nya ya dapat dibuat sekarang, resikonya rendah, mudah, biayanya murah, SDM-nya sudah ada, waktunya juga singkat, ya, bahkan sampai 6. Itu ada 6 kategori masuk semua, berarti masukin cemplungin di now. Ya. Oke, nah sekarang yang kanan bawah. Kanan bawah ini wow, ya. Kanan bawah itu sifatnya Bapak Ibu ada ide yang terobosan, inovatif, ya, mudah, memungkinkan untuk dipakai, ya. Namun baru hanya ada namun masih ada faktor-faktor penghambat, ya. Namun masih ada faktor-faktor penghambat. Bisa jadi dari 6 yang tadi saya sebutin, ya. Wow itu relatif untuk executable daripada yang how, tapi wow itu dia masih ada penghambat Bapak Ibu, ya. Penghambatnya 1 atau 2 gitu ya, dari 5 atau 6 tadi, ya Bapak Ibu, masih ada penghambat 2 nih, ya, sehingga masuk ke kolom wow.
Lalu kemudian yang ketiga ini how, ya, how itu sifatnya ide terobosan, ya. Eh, dia susah untuk dipakai, tapi dia berorientasi masa depan, gitu kan? Berorientasi masa depan. Masih ada 3 atau lebih faktor penghambat, ya. Kalau di sini 1 sampai 2, kalau ini udah 3 atau lebih faktor penghambat dari sisi biaya, mahal ternyata. SDM-nya kita nggak punya, gitu kan? Lalu beresiko. Beresiko apa? Wah, ini sangat tidak populer nih Pak Deddy nih. Kalau kita pakai terancam orang tua bakalan banyak komplain, nah itu berbahaya berarti gitu. Tapi itu bisa harus disimpan juga itu sebagai sebuah ide, gitu kan? Simpan sini nih, gitu kan? Jadi ini 1 atau 2 penghambat, ini sudah 3 atau lebih penghambat. Nah kalau sudah yang sebelah kiri atas itu apa? Itu difficult, ini yang susah gitu ya. Biasanya nggak terlalu terpakai malah yang kiri atas itu difficult untuk di. Tapi sebagai sebuah ide oleh teman-teman, jangan lupa ya di kompilasi. Mungkin sekarang nggak terpakai, tapi bisa jadi tahun depan atau 2 tahun lagi bisa jadi itu make sense untuk dipakai, bisa jadi kan gitu. Ya, jadi sehingga setelah dikategorisasi seperti ini, lalu kemudian kita bisa sort ya, mana yang paling prioritas ya, dari now-nya berapa, wow-nya berapa, how-nya berapa, gitu kan. Kalau perlu kita lakukan polling ya, akan eksekusi mulai dari mana, gitu ya. Nah, ini contoh ya, bagaimana penerapan now, wow, how matrix, gitu ya, tools kolaboratif. Ini contoh untuk satu perusahaan ketika dia mengembangkan teknologi terbarunya. Nah, berikutnya yang keempat nih prototyping. Ini teman-teman untuk yang jadi peserta lomba juga nanti akan diminta prototypingnya kan. Nah, pada tahap ini ya kita akan membuat prototyping setelah tahap sebelumnya gitu ya. Jadi ini adalah membuat lebih tervisual, lebih terbentuk gitu ya, dirancang agar solusinya itu lebih terlihat ya, lebih terlihat. Bisa dalam bentuk strategi, bisa dalam bentuk produk ya, bisa dalam bentuk alat evaluasi ya, bisa dalam bentuk apa hal-hal lain yang bisa kita wujudkan di dalam prototyping. Nanti ada beberapa contoh-contohnya yaitu ini. Nah, ini prototyping template-nya Bapak Ibu bisa pakai, monggo kalau mau di screenshot ya, kalau mau dipakai seperti ini ya. Jadi ada judulnya apa nih produk yang akan kita kembangkan. Ya, kalau kita bisa menggambarkan ini, visualisasikan ide Anda. Kalau nggak bisa berarti ditulis saja, dinarasikan. Gitu. Kalau dalam bentuk strategi kan berarti dinarasikan ya, kira-kira gitu. Oke. Kalau bentuknya produk berarti kalau bisa digambarkan, gambarkan gitu. Kalau ruang ini tidak cukup berarti Bapak Ibu tambahkan lagi aja. Gitu ya. Terus deskripsikan ide Anda dalam 3 kalimat ya. Kelompok-kelompok ini buat ide-ide dalam, oh ini nanti memiliki fungsi A gitu kan. Kalau ini dalam bentuk produk ya, dalam bentuk media misalkan. Oh, nanti produk media ini bisa diakses secara online gitu kan. Jadi ada ide yang baru. Oh, produk media ini nanti memungkinkan siswa untuk melakukan self assessment gitu kan. Oh, produk media ini nanti dan seterusnya itu. Ya, jadi ada ide-ide yang sifatnya kebaruan. Lalu problem apa yang berhasil diselesaikan gitu kan. Tuliskan aja di situ, terus untuk siapa dan dalam situasi apa. Kira-kira gitu ya, Pak Ibu. Nah, kemudian tahap berikutnya adalah testing ya, atau pengujian, sehingga kita bisa melakukan testing ya kepada salah satu sampel-sampel yang terbatas gitu ya. Kita menerima nanti feedback-nya ya, feedback baik itu positif ya ataupun negatif, tidak bekerja atau butuh ditingkatkan atau di masa yang akan datang. Kita juga minta itu feedback itu. Terus ada pertanyaan-pertanyaan terbuka ya untuk area peningkatan riset berikutnya gitu ya. Nah, ada banyak sekali contoh-contoh penerapan Bapak Ibu. Nah, ini saya capture salah satu bagaimana di Ormondale Elementary School, ini SD di California, menyiapkan design thinking ya dengan berbagai macam tahapan-tahapan. Ini saya akan jelaskan secara detail gitu ya. Tahapan apa yang mereka lalui, tahapan apa yang mereka persiapkan dengan berbagai macam guru-guru yang dilibatkan di sana. Sehingga harapannya Bapak Ibu lebih kelihatan nih, lebih terbayang, lebih tervisualisasi ya, tahapannya itu bagaimana sih cara makainya kan kira. Oke, jadi awalnya gini Bapak Ibu. Di dalam sekolah ini nih, elementary school ini di Ormondale ini di California itu mereka awalnya memang ada keinginan-keinginan misalkan terkait dengan
Oke, perluasan fungsi ruang perpustakaan, nah gitu misal. Oke, terus berikutnya ada apa lagi? Peningkatan mutu sekolah gitu kan. Mereka mereka ingin mereka punya visi bagaimana agar sekolah mereka itu menjadi sekolah unggulan. Nah, gitu. Terus ada juga kegelisahan tentang bagaimana komunikasi dengan orang tua yang masih terkendala. Nah, gitu. Nah, di sini ya, di sini outputnya mereka nanti di ujung, ini saya malah spoiler ya, di ujung mereka nanti akan buat satu panduan mutu, gitu. Tapi kita lihat ya, kita amati dulu prosesnya ya, kita amati dulu prosesnya. Nah, jadi mereka menggunakan satu framework dari IDEO tadi, cuma ada beberapa hal yang mereka ini kan, mereka customize, saya bisa bilang situ karena sesuai dengan hal yang dihadapi. Nah, kalau tadi kita bicara dari apa namanya tahapan yang secara umum itu secara generik kita mulai dari empatik gitu ya, empatik terus lalu kemudian define the problem. Ya, mereka ada discovery dan interpretation. Sebenarnya secara esensi sama sih. Lalu masuk ke ideation sama tahap ketiga. Ya, jadi mereka menggunakan tahap discovery, interpretation, ideation. Ada dua lagi nanti setelah slide ini ada experimentation dan evolution. Ya, prinsipnya sama sih. Ya. Nah, pada tahap discovery dan interpretation ini secara esensi selaras ya dengan empati dan identifikasi masalah di tahap yang sebelumnya kita sudah bahas, Bapak Ibu. Nah, lalu tahapan keempat, experimentation ini sama, pembuatan prototyping, lalu evolution. Ini mereka bikin sampai 2 tahun loh, ini kebayang Bapak Ibu. Jadi di awal tahun mereka bikin, tahun pertama mereka jadi, terus diperbaiki lagi di tahun kedua. Ya, mereka menamakan ini namanya Manual of Investigated Learning. Gitu ya, untuk bisa menjadi outputnya adalah menjadi sekolah terkemuka di California pada tahun 2060. Ya, kebayang nggak sih Bapak Ibu? Jadi mereka mungkin ada masalah, tapi mereka ingin berorientasi di masa depan, tahun 2060 itu apa saja yang mereka akan hadapi, lalu kemudian mereka menggariskan, membuat kita di rujukan-rujukan itu. Mereka menamakan itu Manual of Investigated Learning. Saya dapat beberapa lembar-lembar ya, halaman yang nanti kalau Bapak Ibu berminat bisa japri, nanti bisa saya sampaikan. Tapi nggak full, saya masih berjuang nih, mudah-mudahan nanti kalau saya dapat yang fullnya ya nanti bisa bisa kita sharekan. Masih beberapa ya, beberapa lembar-lembar saja di situ. Ini kalau mau dibedah lagi yang di California itu 5 tahapan ini Bapak Ibu, ini ada standard challenge, prepare research, gather inspiration, ini lebih panjang lagi, saya nggak akan bahas semuanya, saya akan langsung kepada poin-poinnya aja ya yang lebih sederhana. Ini dari testimoni Mike Rose, gurunya ya di kelas 5. Ini proses desain membantu saya melihat bahwa saya memiliki tanggung jawab untuk menjadi agen perubahan dalam pengajaran dan pembelajaran. Saya tidak perlu memiliki semua jawaban untuk menjadi sempurna ya, tapi saya harus bersedia mencoba hal-hal baru. Ini saya kasih warna merah ini. Berani bermimpi besar dan bersabar saat saya bereksperimen. Nah, gitu kan. Oke. Design thinking telah memberi saya alat dan pemberdayaan untuk menciptakan perubahan pendidikan. Oke, kita masuk di tahap pertamanya. Jadi mereka ada loka karya selama 2 hari, gitu ya, dengan semua guru yang ada. Mereka juga sudah studi banding ya, sekolah-sekolah unggulan, ya. Mereka pelajari bagaimana sistem sekolah-sekolah itu bekerja, berjalan, mana yang berhasil, mana yang tidak, punya daya dukung apa, daya penghambatnya apa, gitu kan. Jadi mereka loka karya itu nggak mulai dari gelas kosong, Bapak Ibu. Mereka sudah punya bahan-bahan itu, gitu, untuk diracik bareng-bareng dengan guru-guru yang lainnya. Jadi mereka membayangkan siswa mereka di tahun 2060 apa yang dihadapi nantinya ya. Jadi mereka list topik yang diprioritaskan, membuatnya lebih sederhana, tentukan goals, ya, mendefinisikan pengukuran. Lalu kemudian mereka membuat planning project ini, planning project. Jadi planning project ini planning project design thinkingnya Bapak Ibu ya. Sebenarnya ada beberapa opsi-opsi sih. Ini kalau kita mau bikin dalam 1 hari ada ya. Jadi mulai dari discovery, terus kemudian interpretation itu tadi ya, ide. Jadi 5 tahap itu diselesaikan dalam 1 hari. Tapi kalau ingin, karena kita melibatkan banyak tim besar ya, ada guru-guru yang lain juga yang terlibat, kita juga bisa rancang itu misalkan dalam sepekan, misalkan raker atau apapun itu, pelatihan gitu kan.
Jadi hari Senin kita ngomongin discovery dulu nih. Hari Selasa discovery dan interpretation ya. Lalu kemudian hari Rabu interpretation ideation, Kamis eksperimen, yang hari Jumatnya ada evolution gitu ya. Lalu kemudian di tahap discovery itu mereka mendengar juga dari ahli, dari siswa yang lain, cari inspirasi, berani keluar dari zona nyaman Ibu, Bapak Ibu, dan menjelajah hal-hal baru. Lalu kemudian di tahapan yang kedua ada interpretasi ya. Setelah mereka menggariskan berbagai macam hal-hal tadi yang dimiliki, ya kan. Lalu kemudian mereka melakukan proses interpretasi. Di dalam proses interpretasi ini ya ada hal-hal apa yang berhasil mereka tangkap, ya kan. Oke. Nah, sehingga muncul satu pertanyaan. Nah, ini mirip dengan yang tadi define the problem itu. Bagaimana kita memungkinkan siswa untuk memiliki kesadaran global? Bagaimana kita dapat memberikan kesempatan untuk pembelajaran yang digerakkan oleh minat? Jadi pembelajaran berbasis minat ya, kalau yang di California ini. Jadi muncul dua pertanyaan yang dideklarasikan. Oke. Lalu kemudian di tahap 3 mereka diskusi dan melakukan brainstorming ya. Oke, dibuatnya menjadi lebih terstruktur, berdeskripsi ya, menjadi tempat simpanan pemikiran gitu ya. Lalu dari ide curah pendapat yang dimunculkan itu tadi dari dua pertanyaan tadi kan, pembelajaran berbasis minat sama satu lagi adalah siswa yang berwawasan global tadi. Oke, ideasinya adalah mencakup alat dan desain. Oke, awalnya ruang kelas diperluas mencakup kurikulum dan sistem pendidikan secara keseluruhan. Gitu ya. Jadi akhirnya mereka ingin membuat satu panduan itu tadi, panduan yang berisi tentang kurikulum dan sistem pendidikan secara keseluruhan. Nah, di dalam eksperimennya mereka menggunakan alat-alat ini Bapak Ibu. Nah, ada sampai dengan 6 contoh ya, bisa menggunakan storyboard, lalu kemudian storyboard itu kalau kita nonton film kartun itu ada tahapannya Bapak Ibu. Tahapan paling kiri nanti gambarnya seperti apa ya kan. Kayak kita mau gambar sesuatu tuh storyboard. Kalau diagram ini gambar-gambar apa di diagram gitu kan. Kalau mau bikin cerita naratif berarti ya apa teks saja berbasis teks atau mockup. Mockup itu dia apa ya model kerangka ya bangunan kalau kita mau bikin apa misalkan cangkir jadi mockup itu apa masih berbentuk visual tapi orang udah paham secara 3 dimensi. Role play juga bisa atau fake advertising jadi periklan yang model fake. Jadi untuk prototypingnya bisa menggunakan 1 sampai dengan 6 atau 1 sampai 5 inilah bisa dipakai. Ya, sehingga untuk teman-teman yang di 30 besar itu juga nanti bisa menggunakan ini nih media, mau pakai storyboard, diagram, cerita naratif, mockup, role play, boleh dipakai. Nah, setelah itu nanti akan ada proses eksperimen ya. Eksperimen ini menguji cobakan di depan orang lain ya, di depan users yang lebih terbatas gitu kan. Sehingga dari situ kita akan mendapatkan apa feedback, akan mendapatkan umpan balik ya, bahwa ini ada catatan tadi, ini ada perubahan, ini ada yang bagus tapi ada yang kurang bagus. Lalu kemudian ada yang bagian-bagian yang perlu diperbaiki, ide-ide riset ya di masa mendatang gitu ya. Nah, di California itu mereka ingin membuat satu pembelajaran investigatif tadi ya. Jadi pendekatan tersebut ditujukan ya kepada siswa ya. Siswa itu dianggap tidak hanya mereka sebagai penerima informasi tapi juga pembentuk pengetahuan. Gitu ya, sehingga mereka bisa mengembangkan rencana jangka pendek dan jangka panjang untuk ide-ide yang terus-menerus dicoba 2 tahun ini yang saya baca. Ya. Lalu kemudian evolusi. Nah, setelah feedback tadi dapat berapa masukan, kelebihan, kekurangan, perbaikan, ide-ide mendatang. Tahap evolusi ini terus-menerus ada iteratif deh, Bu. Jadi apa diperbaiki, dibenerin, disempurnakan gitu ya di tahap 5 evolution gitu ya. Sehingga yang paling penting adalah mendefinisikan kriteria sukses itu jika apa, langkah-langkah berikutnya kemitraan jika diperlukan itu karena tadi dari berbagai macam guru ya dan apa namanya latar belakang. Di tahap 5 juga ya menyebarkan cerita ya. Jadi kita udah sampai di tahap 5 nih. Jangan lupa ya untuk sharekan. Nah, di bagian 5 ini guru-guru di Ormondale ini
membuat panduan pembelajaran investigatif untuk berbagi metode pengajaran yang terinspirasi oleh kegiatan desain thinking. Oke, jadi mereka bikin satu panduan mutu, ya, panduan pembelajaran investigatif. Ya, tidak hanya siswa berperan sebagai penerima pengetahuan, tapi juga berkesempatan untuk mengkonstruk pengetahuan. Gitu ya, termasuk selama 1 tahun ini diuji terus, dan ada pendekatan kurikulum yang integrasi berbasis proyek dan tema yang ada di kelas. Gitu ya. Ini tahun kedua, evolusi berlanjut dengan lokakarya yang lain. Mereka mengembangkan framework itu tadi, investigatif, manual pembelajaran investigasi. Bapak Ibu sekalian, ini sebagai sebuah cakrawala ya, yang hal-hal baru yang perlu untuk kita siapkan terus-menerus, perlu kita rancang terus-menerus, perlu kita perbaiki terus-menerus dalam rangka untuk ya membaikkan apa-apa yang berada di sekolah kita, di lembaga pendidikan yang kita cintai. Terima kasih, cukup dari saya materi hari ini. Setelah ini kita diskusi, saya kembalikan kepada Pak Farid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.